Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan gaya reaksi pada tumpuan sendi dan tumpuan roll. Nah, pada kasus kali ini ya kita akan membahas tentang gaya reaksi pada kren ya. Contoh yang ini adalah fixed kren gitu ya. Atau derek tetap ya. Di sini pada contoh kasus ini disebutkan bahwa fixed kren ini memiliki berat atau massa 1000 kg ya, dan digunakan untuk mengangkat peti dengan berat 2400 kg. Jadi kalau kita lihat ini adalah fixed krennya ya, ini adalah petinya ya. Nah, kemudian fixed kren ini ditahan gitu ya. Ditahan di tempat di dua tempat ya oleh pin di titik A ya, ini, dan rocker di titik B ya, pinnya ini ya, ini, dan rockernya ini ya. Nah, kita diminta untuk menentukan reaksi di titik A dan B jika pusat gravitasinya itu adalah di titik G. Nah, kita lihat di sini ya, pusat gravitasinya itu adalah 2 meter dari pusat A dan B ya. Sementara masanya itu adalah atau petinya itu adalah 4 meter dari pusat gravitasinya. Sementara jarak rocker dengan pin itu adalah 1,5 meter. Kalau kita lihat di sini tipe pin ini berarti dia jenis bantalannya adalah jenis bantalan engsel. Nah, kita tahu kalau bantalan engsel berarti dia ada gaya reaksi arah vertikal dan arah horizontal, atau arah sumbu Y dan arah sumbu X. Sementara yang titik B ini ya, ini adalah jenisnya ini adalah tipe roller ya, atau roll gitu ya, sehingga gaya reaksinya hanya gaya reaksi terhadap gaya normal saja. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama nanti kita akan buat diagram benda bebasnya ya. Yang kedua, kita gunakan percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasinya ini 9,81 meter per detik kuadrat ya. Kalau Anda mau menggunakan 10 juga oke, 10 meter per detik kuadrat nggak apa-apa, silakan. Kemudian gunakan titik ini gaya yang paling banyak, ya, ini maksudnya adalah titik A ya, untuk menghitung gaya reaksi sehingga sigma momen di titik A itu sama dengan 0 ya. Jadi kita akan menggunakan titik A ini sebagai perhitungan dasar untuk menghitung gaya reaksi di titik B. Karena apa? Karena di titik A inilah paling banyak gaya reaksi yang muncul di situ. Oke, kita mulai. Ya, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah kita membuat free body diagramnya, kira-kira kemudian jumlah momen pada sekitar titik A, kemudian gaya reaksi di titik A, kemudian di titik A kita menghitung komponen gaya horizontal dan gaya vertikalnya, kemudian kita melakukan verifikasi jumlah momen di sekitar titik B-nya. Oke, kita mulai ya. Nah, kita mulai. Nah, tadi disebutkan ya bahwa ini di titik A ini tadi adalah menggunakan tumpuan sendi ya, atau engsel ya, sehingga komponen gayanya kita ada dua, arah X dan arah Y. Kita sepakati ya nanti yang ke arah Y itu, ke arah atas itu adalah positif, yang ke arah bawah itu adalah negatif. Arah gaya yang komponen gaya yang arah sumbu Y itu ada 3, AY, kemudian
9,81 kN dan 23,5 kilonewton ya. Ini arah sumbu Y. Nah, kalau yang ke bawah berarti nanti negatif. Kemudian yang arah sumbu X ini ada dua, yaitu AX ya dan B ya, gaya reaksi di titik B. Jadi kita tahu AY dan AX ini adalah gaya reaksi di titik A. Nah, kenapa di titik B itu tidak ada AB dan AY? Karena tadi disebutkan bahwa tumpuannya ini adalah tumpuan roller, sehingga gaya reaksinya hanya muncul terhadap gaya normalnya saja, ya. Sehingga di sini adalah AX-nya saja. Oke. Kita gambar semuanya termasuk juga jarak-jaraknya karena nanti kita akan menggambarkan jarak-jarak ini berfungsi untuk menggambarkan momennya karena kita tahu momen itu sama dengan F kali D atau jarak ya atau distance gitu ya. Sehingga kita gambarkan semuanya di sini ya. Nah, kemudian tadi yang gaya kita udah sepakati. Nah, AX ini kalau arah kanan itu adalah positif, arah ke kiri nanti adalah negatif. Artinya apa? Artinya nanti kalau semua gaya misalkan ya, yang dihasilkan itu adalah menghasilkan tanda negatif, berarti sebenarnya gaya reaksinya adalah berlawanan dari simbol yang sudah kita identifikasi di awal. Nanti kita lihat bersama ya. Oke. Yang pertama, kita menentukan gaya di titik B dengan mengasumsikan adalah sigma momen di titik A itu sama dengan 0. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tahu ya momen itu sama dengan F kali D, maka gaya-gaya yang menghasilkan momen di titik A ini ada 3, yaitu reaksi B, pusat gravitasi dari kren, dan gaya dari peti tersebut. Jadi plus B ya. Nah, kita sepakati di sini lagi ya. Gaya yang menghasilkan momen searah atau berlawanan arah dengan jarum jam ya, maka kita tandai positif ya. Nah, karena B ini menghasilkan momen ke sana. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita tandai positif. Sementara yang ini 9,81 dan 23,5 ini menghasilkan momen terhadap titik A ini adalah searah jarum jam. Kita tandai negatif ya. Sehingga apa? Sehingga B kali 1,5 itu adalah jarak antara gaya reaksi B dengan titik A yang kita hitung momennya. Kemudian dikurangi dengan 9,81 kilonewton kali 2 meter. Yang 9,81 tadi adalah 1000 ya, 1000 kilo dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,81 ya. Ketemunya adalah 9081 ya. Newton atau kalau kita konversi ke kilonewton ya sama dengan 9,81 kilonewton. Nah, ini kemudian 23,5 ini juga tandanya minus ya dikalikan 6. 6 ini adalah jarak ya gaya terhadap titik A ini ya 2 tambah 4 ketemu 6. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya menghasilkan B sama dengan 107,1 kilonewton. Tanda positif mengindikasikan bahwa hasilnya adalah sesuai dengan arah yang kita berikan tadi. Berarti dia ke arah kanan. Oke. Yang selanjutnya, kita menentukan gaya reaksi di titik A. Yaitu kita menyelesaikan gaya reaksi arah horizontal dan arah vertikal. Nah, pada arah vertikal, ya, ini ada Fy, sementara pada arah horizontal ini ada Fx. Ya. Nah, pada arah Fx atau horizontal ini ada 2 gaya, yaitu Ax dan B. Sehingga sigma Fx sama dengan 0, maka sama dengan Ax ditambah B sama dengan 0. Sehingga apa? Ax itu sama dengan min B. Ya.
Min P itu berapa? Min P itu berarti sama dengan min 107,1 kilonewton. Menarik di sini adalah ada tanda minus. Artinya apa? Tanda minus ini mengindikasikan bahwa gaya reaksi yang sebenarnya itu adalah perlawanan dengan simbol atau arah yang tadi kita sudah berikan di awal. Jadi yang benar itu adalah gaya reaksinya adalah ke arah kiri, ya. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Nah, ada 3 komponen gaya yang arah sumbu Y, yaitu AY 9,81 dan 23,5 kilonewton. Kita masukkan AY sigma moment Fy sama dengan 0, maka sama dengan AY min 9,81 min 23,5 sama dengan 0, sehingga AY itu adalah positif 33,3 kilonewton. Oke. Nah, ini sudah kita ketahui ya. Gaya reaksi di titik B yang besarnya adalah 107 kilonewton ya. Sementara gambar gaya reaksi di titik A itu ada 2, yaitu AX yang nilainya adalah yang nilainya berarti ke kiri berarti ya. Nah, ini ke arah kiri 107,1 kilonewton, sementara AY-nya ini adalah 33,3, berarti dia ke arah atas ya. Ini ke arah kiri sana ya. Yang ini adalah ke arah atas. Oke. Oke. Yang kedua. Nah, yang kedua. Ini sebuah kereta bongkar muat diam pada trek miring, pada jalur miring ya. Dengan berat rotor kereta dan muatannya ini 5.500 lb ya. Ini dan diterapkan pada G ya. G ini adalah pusat gravitasinya ya. Kereta ditahan pada posisi kabel, maka kita diminta untuk menentukan tegangan pada kabel ya, dan reaksi pada setiap rodanya. Nah, solusinya sama ya. Pertama adalah kita menentukan free body diagramnya dulu, kemudian kita menentukan gaya-gaya reaksinya ya, yang paralel dengan rel, kemudian juga menghitung momen pada setiap rodanya atau asnya, kemudian yang terakhir adalah menentukan tegangan kabelnya. Ya. Nah, kita mulai. Nah, ini adalah free body diagramnya. Nah, kita gambarkan ini gaya reaksinya di titik A ini adalah karena dia bantalannya adalah bantalan roll ya, maka gaya reaksinya hanya reaksi terhadap sumbu terhadap gaya normal saja ya. Artinya yang tegak lurus terhadap landasannya atau relnya ya. Nah, kemudian G-nya ya, kita lihat di sini ya. Ya, tadi itu adalah ini adalah 25 derajat. Maaf, ini di sini ada sudut 25 derajat ya. Di sini ada sudut 25 derajat ya. Kemudian 500 lb tadi ya, gaya ke bawah ini ya. Ini adalah gaya ke bawahnya ini adalah 500. Nah, kemudian kita distribusikan gayanya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, tadi ini adalah 25 derajat tadi, maka 4980 lb ini dapat dari mana? Didapat dari 5.500 lb ya. Ini LB ini harusnya LBF ya, force ya, LBF ya. Cos 25 ya, derajat Celcius, derajat ya. Maka ketemunya adalah 4980 lbf ya. Nah, kemudian yang 23 ini dapat dari mana? Nah, ini adalah didapat dari 5.500 lbf sin 25 ya.
ketemunya adalah 2320 lbf ya. Oke. Nah, karena kita bicara gaya, ya maka kita kasih lb ini kan sama dengan kilogram ya. Ekuivalen dengan satuan kilogram. Kalau kilogram itu kita jadikan ini, maka kita sebut sebagai kgf, kilogram force ya. Ini kita sebut sebagai lbf ya, on force ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan reaksi pada setiap rodanya. Ya, kita tentukan sigma MA sama dengan 0 ya. Sigma MA ini adalah momen di titik A ya, sama dengan 0. Nah, gaya apa saja yang mempengaruhi momen di titik A? Berarti ada ini ya, 2320 lbf kali 25 in ya. Ini kemudian tadi sepakat ya, ini karena di titik A ini adalah tandanya negatif semua. Karena apa? Semua gaya ini menghasilkan momen searah jarum jam ya. Ini dikurangi dengan 4980 lbf kali 6 in. Terus kemudian ditambah R2 kali 50 in. R2 kenapa positif? Karena dia menghasilkan momen, gaya reaksi R2 ini menghasilkan momen perlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dikalikan 50, yaitu 25 tambah 25 ya, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan R2-nya sama dengan 1758 lbf ya. Oke, momen di titik A sudah, kita masuk ke momen di titik B untuk mendapatkan gaya reaksi R1. Sigma momen MB ya, titik B sama dengan 0, maka sama dengan positif 2320 lbf kali 25. Nah, ingat ya ini ya. Karena gaya 2320 lbf ini ketika kita hitung, kita lihat terhadap titik B ini menghasilkan momen perlawanan arah dengan jarum jam, maka dia nilainya adalah positif, dikalikan 25 karena jaraknya 25. Kemudian dikurangi dengan 4980 lbf kali 6 in ya, dikurangi dengan R1 kali 50 in. Jadi ada dua gaya yang searah jarum jam, R1 dan 4980 lbf ya. Kemudian R1-nya sama dengan, nah, kita masukkan, kalau kita hitung semuanya ini ya, ini, maka kita dapatkan angka 562 lbf. Oke, R1, R2 sudah kita dapatkan, kemudian tegangan pada tali ya. Nah, tegangan pada tali ini adalah arahnya adalah arah sumbu X ya. Dimana kalau kita asumsikan berarti sigma Fx itu sama dengan 0, maka 49 ini ke arah sana, yang T-nya kita asumsikan negatif, maka karena ini berlawanan maka kita 4980 ini kita positifkan ya. Anda juga bisa menghitung misalkan T sama dengan minus 4980 lbf, boleh ya, sama saja hasilnya ya. Maka T-nya sama dengan 4980 lbf ya. Ini positif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tegangan tali ini sama dengan W cos theta atau cos 25 ya. Nah, mengapa kita perlu menghitung ini tegangan tali di sini ya? Karena ini adalah mengindikasikan bahwa tali yang kita gunakan untuk menahan atau menarik beban ini minimal harus lebih besar daripada T ya. Karena kalau udah lebih besar, lebih dari 480 lbf, maka dia akan mampu menahan beban maksimum lah, taruhlah ya, maksimum dari troli tersebut. Nah, apakah cukup dengan menggunakan kabel dengan spesifikasi yang lebih dari T saja? Belum tentu ya, karena ada regulasi yang harus kita patuhi ya.
misalnya suatu negara menggunakan regulasi, misalkan minimumnya adalah tegangan spesifikasi kabel yang digunakan itu harus misalnya T-nya misalnya tegangan mempunyai nilai 2 kali tegangan kerja beban yang digunakan. Nah, maka kita harus patuhi itu. Berarti kalau 2 kalinya ya berarti spesifikasi tali yang kita gunakan kita kalikan 2 ya. Ini tergantung dari regulasi yang ada di negara masing-masing ya. Jadi disesuaikan. Oke. Kalau di Indonesia apa? Di Indonesia kita bisa lihat nanti regulasi terkait dengan pesawat angkut ya. Ini berkaitan dengan ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya untuk pembahasan 2 contoh soal yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan gambaran buat Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.